Ini hari yang saya tunggu-tunggu. That's good. Ya, jadi saya mengenal Sedona ini tepat hari Sabtu lalu. Saya releasing hari ini hari ketujuh. Dan sebelumnya saya akan sharing ya. Banyak banget gain yang saya dapatkan. Sabtu lalu saya benar-benar pagi hari itu berdoa ya sama Allah. Ya Allah, saya sudah berserah. Saya mau mendapatkan petunjuk apa yang harus saya lakukan. Dan sorenya saya ketemu video Sedona dan saya langsung maraton menonton beberapa videonya dan langsung menghubungi Mbak Tami. Kemudian minggu besoknya saya langsung daftar membership. Waktu itu hanya saya lihat di sisi ya, wah cukupnya itu di member Sadar Gembira. Ya sudahlah, ikut aja Sadar Gembira. Langsung saya releasing beberapa video dan efeknya luar biasa banget, instan. Karena yang saya pengenin adalah saya pengen produktif lagi, saya pengen menjadi Kiki yang dulu lagi, yang bahagia, happy, bla bla bla, yang merasa bebas dan sebagainya. Dan saya baru sadar, saya mengerti bahwa ada yang namanya resisten ya. Ketika kita itu ingin lari tapi ngerasa nginjek rem, dan itu yang saya alami. Hari Minggu itu hari pertama saya releasing, tidur nyenyak banget. Itu benar-benar luar biasa sekali. Besoknya banyak banget ya gains, klien-klien mulai berdatangan, kemudian banyak sekali saya mendapatkan kiriman kue-kue, makanan dan sebagainya. Ya seperti itulah adanya ya. Dan ini yang istimewa hari ketiga, saya tuh tiba-tiba gini, kok ada satu video yang hanya bisa diakses di Sadar Bebas. Dan itu kan volume 12 ya, di mana akses ngatasi kekurangan terbuka terhadap kelimpahan. Kenapa satu video ini terasa istimewa? Kenapa kok hanya satu video ini yang ada di Sadar Bebas? Gitu kan. Akhirnya saya intip lagi sisi saya, cukup loh. Langsung upgrade ya ke level Sadar Bebas. Saya releasing pakai video itu. Ini gains terbesar saya, luar biasa banget. Nggak tahu ya, teman-teman memperhatikan atau enggak ya, tarikan energinya beda banget dengan video-video yang sebelumnya ya. Juga kata-katanya Mbak Liah ya, itu beda loh dengan video-video sebelumnya ya. Saya paham bahwa untuk akses keberlimpahan, kekayaan, dan sebagainya, kita harus merasa bersyukur. Tapi saya kesulitan untuk akses rasa berlimpah yang dahsyat, yang luar biasa itu. Jadi ketika saya mendengarkan, memori saya langsung aja keinget ya, kata-kata Mbak Lia memantik gini. Itu ingatan saya langsung ke 1 tahun yang lalu saat saya di Melbourne. Waktu itu cuacanya sangat ekstrim sekali. Saya biasanya nggak terlalu mengeluh ya terhadap cuaca dingin atau apapun. Tapi waktu itu saya ingat banget, seandainya ada sinar matahari. Gitu kan ya. Seandainya ada sinar matahari. Saya waktu itu duduk di tepi sungai, tiba-tiba ada sinar matahari yang kerasa banget. Itu saya rasakan, ya ampun, hidup di Indonesia itu luar biasa banget loh. Itu baru saya sadari, itu saya ngerasa sangat bersyukur yang dalam sekali ya. Sebelum-sebelumnya ya udah ada udara, udah sinar matahari ya Take it udah for gitu. granted ya. Dan saya benar-benar ya ampun gitu loh, ya ampun sinar matahari ini sangat-sangat wow, padahal hanya sinar matahari.
bukan hanya sih kalau sekarang kita menyadari ya. Dan seharian itu saya juga mengingat seharian itu, waduh banyak banget ya kemudahan, dikasih kopi gratis, dikasih saya pingin banana cake waktu itu ada aja yang ngasih tuh. Terus kemudian kenalan sama orang-orang baik, yang hubungannya juga baik sampai sekarang, dan percakapan secara mendalam sama pasangan. Ketika saya mendengarkan rekaman volume 12, itu serius, itu mengakses segala fokus saya ke keberlimpahan. Nangis langsung ya. Itu saya ngerasa, aduh, aku kemana aja ya, gitu kan. Aku kemana aja kok sebenarnya berlimpah itu natural gitu kan. Ya sebenarnya sudah paham dengan teori seperti itu. Aku kok baru nemu sekarang, tapi akhirnya paham sih dengan kalimat gini, ketika murid siap, guru akan hadir. Dan akhirnya itu benar-benar saya ngerasa plong, bebas. Itu Mbak Lia, pikiran saya itu langsung jernih. Fokus saya lebih tajam. Dan malamnya saya tidak sengaja ya, tiba-tiba buka omset bisnis saya meningkat 5 kali lipat. Hari ketiga tuh. Kemudian besoknya, hari keempat, ya banyak banget ya kemudahan-kemudahan. Klien-klien saya tuh memiliki hubungan yang bagus sekali sama banyak orang. Terutama klien-klien ya, jadi benar-benar mulai lagi deh bercanda-bercanda, bla bla bla, hingga waktu itu hari keempat kalau nggak salah ya, saya tuh juga pembimbing ya, jadi saya punya tim, di mana tugas dari seorang pembimbing itu kan pengen orang yang dibimbing itu berhasil ya, dan ada banyak sekali bagasi emosi ketika mereka ngerasa nyerah dan sebagainya. Itu rasanya kayak ngerasa perasaan bersalah dan sebagainya. Itu numpuk banget. Dan ini gains yang juga saya dapatkan. Ada salah satu orang yang saya bimbing juga selama beberapa tahun. Dia report dan saya lihat progresnya luar biasa tanpa saya dorong-dorong. Tanpa saya harus, ayo gini. Dia melakukan dengan kesadaran sendiri, oke, aku mau untuk naik level, aku mau untuk menjadikan kehidupanku lebih bermakna untuk banyak orang, aku mau melayani lebih banyak orang, itu atas keinginannya sendiri dan progresnya luar biasa. Itu happy-nya, ya ampun, gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Saya merasa penuh cinta gitu ya di sekeliling saya. Dan besoknya lagi, berarti hari kelima ya. Hari kelima, saya itu beberapa waktu kan lagi masa galau ya, resisten. Akhirnya ketika masa galau, saya off dari media sosial. Dan akhirnya saya posting lagi. Saya tuh suka nulis, saya suka berbagi inspirasi. Dan ketika saya posting lagi, wah itu banyak banget gitu ya yang DM, yang WA. Aduh, Dokter Kiki, akhirnya kembali. Butuh banget inspirasimu, kita butuh banget suaramu, kita butuh banget. Saya biasanya juga ngisi di conference call dan sebagainya. Dan kembali lagi jiwa melayani saya berkobar-kobar. Ngerasa udah cinta. Dan ini yang keren banget, produktivitas saya nambah beberapa bulan. Saya ngerasa saya itu orang yang suka kerja memang, karena pekerjaan saya menyenangkan sekali, happy banget. Tapi ya itu tadi, mau lari kayak nginjek rem, frustasi sendiri. Dan saya sudah melakukan berbagai macam teknik Sedona ini luar biasa banget gitu ya, maksudnya sederhana tapi mampu untuk mengaktifkan kinerja saya yang sempat terhenti. Seneng banget dong, seneng banget. Apalagi akhirnya Mbak Lia, ide-ide kreatif itu munculan. Seneng banget. Saya juga menyampaikan, hubungan saya sama suami itu harmonis, oke ya. Tapi ternyata setelah saya perhatikan selama releasing itu, wow, lebih lebih mendalam, lebih bagus lagi, dan lebih gimana ya? Saya tuh berpikir gini, apa memang dari dulu seperti itu, atau karena saya nggak mampu melihatnya, atau karena releasing ini
segala pandangan saya berubah. Hingga akhirnya saya ngucapin terima kasih ke suami saya. Dia bilang, aku ya ngerasa beruntung banget ya punya istri kayak kamu. Waduh, waduh, waduh. Dan itu berarti sekali ya, hal kecil tapi wow, ngerasa dicintai, ngerasa mencintai ya kan. Serba-serbi selama 6 hari itu lancar semuanya, oke. Saya tidak mengkhawatirkan hal-hal yang nggak perlu. Dan oh ya, saya ingat selama masa-masa saya itu ngerasa sangat frustasi sekali, ada pemikiran gini, seandainya, saya tahu itu pikiran konyol sih, seandainya setahun yang lalu saya mengambil keputusan maka tidak akan terjadi hal-hal bla bla bla. Itu menyiksa sekali. Seandainya saya tidak berbuat ini, maka saya tidak akan mengecewakan ini itu. Saya tahu itu pikiran konyol, tapi tiba-tiba sering banget terlintas dan akhirnya sesak banget di jiwa. Itu hilang sama sekali selama releasing. Saya cuma gini, ya udah, nggak apa-apa, itu udah baik adanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang saya hadapi adalah sisi saat ini. Gitu. Nah, hari ke-6 kemarin malam. Nah ini juga malu yang saya mau tanyakan juga. Saya tuh beberapa bulan, Mbak Lia, ketika ngelihat akhir bulan, tanggal 29, 30, 31 itu tiba-tiba, mungkin kayak ada anchor-nya ya, itu kayak langsung panik. Ya, ada beberapa target yang harus dicapai, ada beberapa tagihan, ada beberapa janji, ada beberapa, sehingga langsung kayak nge-freeze gitu ya, kayak aduh apalagi harus aku lakukan, aduh ini nyampe enggak, padahal sebelumnya baik-baik aja. Kemudian kemarin malam itu langsung terlintas sih volume 10 gitu. Volume 10 itu apa ya, tak lihat. Volume 10 itu kalau nggak salah ini itu mengatur hasil. Iya. Saya dengarkan 2 kali. Saya dengarkan sebelum tidur. Oke. Pertama, oke. Kemudian ada suara lagi yang muncul. Tapi kan harus take action. Kamu nggak akan bisa ada hasil yang kamu inginkan kalau kamu nggak ada aksi yang masif gitu kan. Padahal yang saya dengarkan adalah biarkan masalah itu terurai sendiri, ya kan? Dan nggak perlu daya upaya, bahkan itu walaupun itu dianggap mustahil sekalipun. Oke, saya resapi, terus aku harus bagaimana? Ini pernah Balia pikiran itu kemarin malam. Ini pernah, kamu kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak akan mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Sampai pagi tadi saya dengerin lagi, mulai agak tenang. Kemudian saya tinggal meeting, ketemu beberapa orang, lupalah ketawa ketiwi. Saya itu ada 5 hal yang saya harus selesaikan. 3 hal ini persoalan yang besar, 2 ya lumayan lah ya. Ini tuh aduh, pokoknya kalau ingat aduh gitu lagi. Dan akhirnya setelah meeting kembali ke rumah dan sebagainya, saya ngobrol juga sama suami, bla 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 bla. 1 jam yang lalu, 1 masalah besar terselesaikan secara ajaib. Iya. Iya, saya tidak mikirin apa-apa dan nggak merasa apa-apa. Iya. Ya ampun. Tadinya tuh mau tanya ke Mbak Lia, aku harus dengerin apa lagi? Aku harus dirilis ya apa lagi? Aku butuh bantuan nih. Terus kemudian kan tanya Mbak Tami, aku bilang Mbak Tami, Mbak, jadwal private coaching sama Mbak Lia kapan? Waduh, Mbak Kiki September. September aku butuh. Nah, nanti boleh nggak nanya-nanya gitu kan ya? Akhirnya kan dari 5 hal tadi ada 1 nih yang udah selesai, tinggal 4. Ya, yang mau saya tanyakan adalah saya harus dengerin yang volume 10 itu terus-menerus atau gimana? Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Kiki sudah berbagi ya.
luar biasa. Karena ada rasa keakuan itu, makanya kita pikir ada masalah. Padahal sebenarnya masalah itu hanya ada di pikiran. Saat ini nggak pernah ada masalah. Mungkin ada yang perlu diselesaikan. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang perlu diselesaikan kalau kita masih berpegangan pada masa lalu. Karena what was sama what is beda. Ya, kita jadi nggak bisa deal dengan yang sebenarnya ada saat ini kalau kita masih pakai data masa lalu. Kita masih pegangan sama data masa lalu. Gitu. Jadi kalau seandainya kamu mau mendengarkan apa, tanya ke saya. Kamu ikut workshop The Power of Habit dan workshop Beyond the Story. Ya, kalau kamu mau membantu diri sendiri. Ya, ikut workshop. Kalau misalnya, kenapa sih Bapak ada workshop? Karena jadwal private coaching lama ya. Makanya kalau di workshop itu saya kasih tools supaya kamu bisa dengerin sendiri dulu sementara. Ya, karena kalau seandainya cuma membership itu ya powerful. Makanya kamu lihat sendiri, ketika sadar kebebasan sama yang sadar-sadar yang lain, ya beda pasti. Ya, apalagi kalau workshop. Ya, jauh. Ya. Apalagi yang gratisan, walaupun semua tentu saja powerful. Dalam waktu 6 hari kamu bisa mengurai segitu banyak urusan, ya hanya dengan yang dalam tanda kutip main-main aja. Itu semua cuma main-mainan, ya. Jadi kalau kamu emang serius membantu diri sendiri, silakan ikut workshop. Oke, terima kasih. Terima kasih Kiki. Good. Thank you for sharing.